바로야 불 켜줘. 네, 오늘 하루도 수고하셨습니다. 현재 실내 온도 24도, 습도 43%. 이번 달 식습관을 분석한 결과 단백질을 더 섭취하시는 걸 권장합니다. 영양특란 39 추가 주문했습니다. 잘했어. Kok di post di? Ini bentar, ini yang ngomong siapa? Terus kok dia bilang dietnya gagal tuh maksudnya apa? Oh, itu tuh smart home, Dwi. Nah, smart home itu bagian dari AI. Terus AI itu apa lagi sih dia? Sini aku kasih tahu ya. Smart home adalah penggunaan teknologi untuk mengontrol berbagai aspek rumah secara terintegrasi. Sistem smart home memungkinkan berbagai perangkat dan sistem yang ada di dalam rumah untuk dapat saling terhubung satu sama lain dan dikendalikan melalui satu platform, seperti mobile phone dengan menggunakan internet. Komponen utama smart home ada dua, yaitu hardware dan software. Contoh komponen hardware yang pertama adalah sensor. Beberapa contohnya adalah sensor suhu, sensor gerak, sensor suara, sensor cahaya yang mampu mendeteksi tingkat pencahayaan lingkungan sekitarnya sehingga akan menyesuaikan berdasarkan cahaya alami di lingkungan sekitar. Yang kedua, aktuator adalah perangkat yang melakukan tindakan berdasarkan instruksi dari sistem smart home, seperti menutup tirai, mengendalikan lampu, atau mengunci pintu. Dan yang ketiga, pengendali, seperti hub atau gateway yang menghubungkan semua perangkat, smart home, dan mengelola komunikasi antara mereka. Komponen kedua adalah software. Yang pertama, aplikasi mobile atau platform control, memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat smart home dari jarak jauh. Yang kedua, otomatisasi dan script. Contoh seperti mengatur jadwal kapan lampu dinyalakan atau dimatikan. Beberapa perangkat smart home dan kegunaannya. Yang pertama, kamera keamanan, memantau dan merekam aktivitas di sekitar rumah. Yang kedua, sensor gerak dan pintu atau jendela, mengirimkan notifikasi ke aplikasi saat ada aktivitas yang mencurigakan. Lalu, keuntungan menggunakan smart home. Yang pertama, kenyamanan. User dapat mengontrol berbagai perangkat melalui satu aplikasi atau melalui perintah suara. Yang kedua, keamanan, sensor gerak, sistem alarm. Yang ketiga, kontrol jarak jauh. Aplikasi dapat digunakan dimanapun dengan terhubung ke jaringan internet. Hal yang harus kita pertimbangkan untuk menggunakan smart home. Yang pertama, biaya. Pada umumnya, biaya untuk membeli perangkat smart home relatif mahal, namun dapat menjadi penghematan dalam jangka panjang. Yang kedua, privasi dan keamanan. Yang ketiga, ketergantungan koneksi internet. Dan yang terakhir, kompatibilitas. Ada banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teknologi AI. Contohnya, yang pertama, keamanan rumah. Sistem keamanan berbasis AI dapat memantau aktivitas di sekitar rumah dan mendeteksi perilaku mencurigakan. Yang kedua, pengelolaan perangkat rumah tangga, yaitu Smart Home AI dapat mengontaminasi perangkat seperti lampu, gorden, atau perangkat dapur. Contohnya, Philips Hue Smart Bulbs, yaitu lampu pintar yang dapat diatur untuk menyesuaikan kecerahan warna serta dijadwalkan untuk menghemat energi. Yang ketiga, pengelolaan belanja dan persediaan. Sistem AI dapat membantu mengelola stok makanan di dapur dan bahkan memesan bahan makanan secara otomatis ketika persediaan mulai menipis. Contohnya, Amazon Echo dan Alexa. Dengan perintah suara, Alexa dapat membantu membuat daftar belanja dan melakukan pemesanan bahan makanan. Yang keempat, kesehatan. AI bisa memantau kebiasaan tidur dan kesehatan dengan perangkat seperti pelacak tidur atau alat pemantau kesehatan yang terintegrasi dengan sistem smart home. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cabang-cabang AI. Yang pertama adalah Bayesian Networks, yaitu sebuah jaringan yang berkaitan dengan variabel satu dengan variabel lainnya. Dalam hal ini seperti kegagalan diet program dan disarankan untuk pengonsumsian beberapa gizi. Yang kedua adalah machine learning, yaitu mesin yang dapat mempelajari kebiasaan dan preferensi pengguna seperti suhu, kelembaban, dan lain-lain. Sistem akan menyesuaikan pada data yang terkumpul. Yang ketiga adalah Natural Language Processing atau NLP, yaitu mengelola bahasa alami pada komputer sehingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Yang keempat ada Neural Networks, adalah jaringan yang sangat kompleks yang dirancang mirip dengan pikiran manusia atau meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Kemudian ada Knowledge Engineering atau Representation, yaitu proses membangun sistem berbasis pengetahuan dengan mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi informasi sehingga dapat
digunakan oleh komputer. Dan yang terakhir ada visual pattern recognition, adalah kemampuan untuk menerapkan indera penglihatan manusia dalam sebuah mesin sehingga memungkinkan mesin untuk memahami dan menginterpretasikan data visual seperti mengenali bahan baku makanan dalam video yang tadi. Pengetahuan yang ada pada smart home bagian akar pohon yang pertama yaitu linguistik komputer yang berperan dalam pengenalan suara untuk asisten virtual yang dapat mengendalikan peralatan rumah seperti lampu atau kamera keamanan. Kemudian ada sistem adaptif yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman atau referensi yang diminta pengguna seperti pengaturan cahaya atau suhu. Kemudian yang ketiga ada psikologi kognitif, yaitu mempelajari aktivitas seperti berpikir, belajar, mengingat, dan memecahkan masalah. Dalam konsep smart home, teknologi dapat menjadi lebih intuitif seperti pengaturan otomatis lampu atau pengingat aktivitas pengguna. Kemudian yang keempat yaitu logika adalah ketika AI dapat berpikir dan mengambil keputusan secara otomatis. Contohnya ketika sensor dalam smart home mendeteksi bahwa tidak ada orang di rumah, maka sistem dapat mematikan lampu secara otomatis atau mengatur sistem lainnya tanpa perlu perintah dari manusia. Kemudian yang kelima ada pengolahan bahasa alami atau psikolinguistik, yaitu dapat membantu dalam membuat interaksi antara manusia dan mesin menjadi lebih mudah dipahami. Lalu kita masuk ke batang tubuh. Yang pertama adalah pengolahan citra, pengolahan yang dapat memproses gambar atau video untuk mengumpulkan informasi penting, seperti halnya pada smart home yang menggunakan sistem pengenalan wajah untuk keamanan seperti smart door yang dapat mengenali pengguna atau orang yang datang. Lalu ada kamera keamanan yang dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan atau aktivitas mencurigakan. Selanjutnya ada pengenalan pola, di mana pengenalan ini adalah inti dari bagaimana perangkat smart home belajar dari kebiasaan pengguna. Selanjutnya adalah manajemen. Manajemen dalam konteks smart home berkaitan dengan pengolahan energi, keamanan, dan otomisasi. Dalam hal ini memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dari berbagai sumber daya. Selanjutnya ada matematika dan statistika yang bertujuan untuk analisis data. Lalu ada riset operasi yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya dalam smart home seperti efisiensi energi dan waktu. Dan yang terakhir ada sistem informasi manajemen. Sistem ini digunakan dalam smart home untuk mengelola data dan informasi yang dihasilkan oleh perangkat pintar. Nah, kita masuk ke bagian aspek dalam pohon AI ini teman-teman, yaitu cabang pohon. Yang pertama ada pemrosesan bahasa alami yang biasanya kita panggil NLP. Nah, NLP sendiri memiliki kemampuan untuk memahami dan merespon perintah suara atau teks dari pengguna. Misalnya smart home didesain yang menggunakan asisten virtual, contohnya Alexa, Google Assistant, dan lainnya. Yang kedua ada intelligent tutoring yang diterapkan dalam smart home melalui sistem yang mempelajari kebiasaan pengguna dan memberikan saran. Selanjutnya ada komputer atau computer vision. Computer visi memungkinkan smart home mengenali dan memahami lingkungan visualnya, seperti kamera untuk mendeteksi gerakan atau mengenali wajah, bahkan memantau hewan peliharaan di rumah. Selanjutnya ada sistem pakar. Dalam smart home, sistem ini digunakan untuk sistem keamanan yang mendeteksi aktivitas mencurigakan atau dalam sistem pemeliharaan tentang kapan harus memperbaiki peralatan atau meningkatkan efisiensi energi. Lalu ada pemrograman otomatis. Pemrograman otomatis ini memungkinkan smart home untuk menyesuaikan perangkat berdasarkan input dari lingkungan atau pengguna tanpa memerlukan campur tangan manusia. Dan bagian yang terakhir nih teman-teman ada komputasi neural yang memungkinkan sistem smart home untuk belajar dari data dan menyesuaikan diri dengan preferensi pengguna. Dalam hal ini memprediksi dan mengoptimalkan penggunaan energi, mendeteksi ancaman keamanan, atau bahkan mengatur pencahayaan berdasarkan pola penggunaan yang dipelajari. Jadi gitu Dwi. Oh gitu ya Del. Kok aku jadi pengen punya smart home ya di rumah buat ingetin diet aku. Oh, kamu mau? Mau. Aku ada tempat bagus kalau kamu mau lihat diet dulu. Ayo. Kamu beneran mau? Iya. Yaudah ayo. Ayo.